semuanya, berjumpa lagi bersama saya Sari Kayana. Nah, kali ini saya bakalan bikinin kalian tutorial hairdo payas ngide. Dan sebelum kalian menonton, kalian wajib banget like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa menonton dan bisa belajar gimana caranya bikin hairdo payas ngide. Oke, ikutin terus video aku dan jangan lupa jangan di skip ya. Baiklah, sekarang kita mulai. Nah, pertama-tama rambut kliennya kita sisirin dulu. Kalau misalkan di rambut kliennya itu licin atau kayak tipis, kalian wajib untuk mencatok genteng. Jadi kalau kalian yang nggak tahu catok genteng itu yang catokannya yang ada giginya. Jadi kalian catok dulu supaya rambut klien nantinya mengembang ya. Dan ini saya pakai modelnya itu pakai patung ya, jadi biar lebih inilah. Dan kita tahap pertama bagi dulu bagian depannya untuk poninya ya. Jadi ini hairdo-nya yang modifikasi ya teman-teman, bukan yang pakem. Jadi pertama kita bagi dulu untuk poninya. Nah, untuk poninya segini cukup, dan kita ikat dulu atau kita jepit menggunakan jepit bebek. Nah, selanjutnya kalau rambut ini sudah dicatok genteng, karena ini rambutnya kemarin-kemarin sudah dicatok genteng, jadi nggak perlu lagi dicatok ya teman-teman. Ingat, kalau misalkan rambut klien tipis, kalian wajib catok genteng. Yang kedua, kalian bagi antara bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kanan dan bagian kiri. Lalu dijepit. Jadi, cara pembagiannya, kalian ambil di atas telinga. Jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke depan. Ya, jadi ambil di atas telinga. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalian jepit juga. Kemudian bagian belakang, ini bagian belakangnya kita ikat. Nah, jadi ikatnya ini jangan terlalu ke atas ataupun jangan terlalu ke bawah. Kita ukur pakai tangan, pakai telapak tangan ya. Jadi ngukurnya seperti ini. Ya, kita ambil seperti ini. Lalu kita ikat. Nah, cara mengikatnya saya kasih tips ya. Jadi biar rambut klien nggak sakit. Biasanya kalau kita ngikatnya seperti ini, pasti otomatis klien akan sakit atau rambut klien itu ketarik. Nah, jadi saya kasih tips buat kalian cara ngikat rambut menggunakan karet gelang. Kita ambil karetnya 2 supaya kuat, lebih kuat. Kemudian ambil 1 jepit. Jadi jepit karetnya ini dimasukin ke jepit. Kemudian kalian pakai jari kalian untuk megang karet. Lalu kalian putar seperti ini. Dan kalian masukkan. Jadi otomatis rambut kalian itu nggak bakalan ketarik atau nggak bakalan sakit ya. Nah, seperti ini. Lalu kita putar-putar seberapa bisa. Kita putar 2 kali aja cukup.
Kemudian jepitnya kita masukin ke dalam rambut. Oke, simpel kan? Nah, oke, selanjutnya kita sasak dulu ya. Sasaknya seperti ini. Nih, kita ambil dari depan ya. Ingat, yang di bagian paling depan itu disisain. Nah, selanjutnya di bagian samping seperti ini, dan di bagian samping kiri kita sasak juga. Oke, setelah disasak kita hairspray dulu. Nah, dilanjutkan pemasangan atis sasak. Ini rambut tambahan ya, supaya nanti saat pemasangan bunga, biasanya kalau tanpa atis sasak itu rambut akan jadi gepeng. Nah, jadi kita akalin dengan menggunakan atis sasak seperti ini. Kita jepit dulu supaya kuat. Nah, seperti ini. Baru kita tutupin dengan rambut yang sudah disasak tadi. Ya. Setelah kita sasak, kita rapikan di depannya seperti ini. Jadi nanti rambut yang di dalam ini tidak kelihatan ya teman-teman. Jadi biar memang benar-benar kelihatannya rapi banget, tanpa ada rambut yang menggelembung-gelembung. Kalian ini kita jepit dulu menggunakan jepit bebek, nanti baru kita atur. Jadi sekarang ini saya bakalan isiin serat-serat ya, serat-serat manja tentunya. Jadi ingat ya, nih ini namanya rias ngidih, rias payas ngidih yang modifikasi. Yang modifikasi ya teman-teman. Nah, setelah rapi, baru kita bikin serat-serat manja. Nah, caranya kalian ambil kita sedikit ini rambutnya, ambil ya. Jadi ini cara termudah bikin serat. Baru kita hairspray di bagian sela-selanya. Dan juga, jadi kenapa tadi itu rambut yang bagian depan jangan disasak, jadi mempermudah kalian untuk membuat serat-serat. Kalau kalian sasak nanti bakalan susah bikin serat-seratnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, udah kelihatan kan? Jadi untuk serat-serat kalian bebas. Kalian pengen yang besar-besar atau pengen yang tipis-tipis. Jadi sebisanya kalian aja. Dan senangnya kalian lihat bagaimana. Jadi kalau serat-serat ini sih bebas aja, nggak ada patokannya gitu. Nah, jadi wajib juga kalian hairspray. Jadi nggak sambrag istilahnya. Kalau bahasa Balinya itu sambrag. Sambrag tuh hancur.
Nah, seperti ini. Jadi sudah terlihat serat-seratnya sedikit. Nah, setelah kalian bikin serat-serat, jadi setelah ini kita jepit ya di bagian belakang sebelum kita membuat poni. Nah, kita jepit di bagian belakang dulu ya, seperti ini. Jadi kalian boleh hairspray dulu sedikit supaya rapi. Nah, setelah itu lanjut bikin poni. Dan selanjutnya kita bikin poni ya teman-teman. Jadi poni ini terserah kalian juga. Kalian pengennya bikin yang ke samping kanan atau samping kiri, bebas. Jadi biasanya aku lebih suka sih ke bagian samping kanan. Karena jatuh nanti rambutnya yang di belakang itu bakalan di sebelah kanan. Nah, dan juga kalian harus sesuaikan dengan mukanya si klien ya teman. Di bagian sini kalian juga boleh sasa. Jadi kalian boleh gabung ke sini, boleh ke sini juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita jepit. Kita jepit bagian sampingnya, nanti poninya biar jatuhnya seperti ini. Oke. Nah, disasak juga ya. Ini disasak juga. Nah, bagian depan, paling depan ini kita rapikan. Caranya seperti ini. Kita rapikan, dilanjutkan dengan meng-hairspray. Setelah di hairspray, kalian jepit di pangkalnya. Kalian sisir-sisir manja. Nah, bagian sini kalian tentukan sendiri mau bentuknya seperti apa. Kalian boleh bawa ke samping, bawa ke depan, ke sini, silahkan, bebas. Jadi kalian boleh tutupin ini, nanti kalian bisa bikin serat-serat lagi di sini. Nih. Tuh. Seperti ini. Kalian boleh bikin serat lagi di sini. Atau kalau kalian pengen nggak bikin serat lagi, kalian bisa sisirin aja, dibawa turun ke bawah. Nih. Jadi bagi yang pemula bisa mengikuti cara saya sendiri, cara saya ini. Nah, jadi kalian bawa ke sini, lalu dijepit bebek. Nah, jadi ini simple banget sih sebenarnya ya, jadi nggak susah. Tinggal kalau kalian bisa, jadi nanti rambut ini poninya kalian bisa bawa naik. Oke. Hairspray sudah gampang kan, tinggal rapikan. Nah, setelah itu kita jepit, kita ganti jepit bebeknya ya, menggunakan jepit hitam. Jadi usahakan nanti jepitnya yang ada pentolannya ya teman-teman.
Soalnya kalau nggak ada pentolannya ini akan membantu meringankan sakit di kepala. Ya. Seperti ini. Di bagian kirinya juga sama. Nah, setelah kita bikin sasa atau bikin serat-serat, yang di belakang ini kita jepit ya, jepit terus kita tambahin arnet, jadi supaya rapi nanti rambut yang di belakang. Seperti ini kita gulung. Kemudian kita jepit. Jepit bagian samping kiri kanan dan bagian atas. Oke. Tuh. Seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita kasih arnet, kita tambahkan bunga. Nah, selanjutnya kita pemasangan bunga. Jadi pemasangan bunga ini biasanya saya kasih bunga hidup ya teman-teman. Jadi karena tadi nggak sempat beli bunga hidup, jadi kita pakai bunga yang imitasi atau bunga plastik. Nah, jadi pemasangan seperti ini, yang ada merahnya kita taruh di tengah. Ya. Jadi ini fungsinya Atisasa ya teman-teman. Biasanya banyak banget yang DM kemarin-kemarin itu kenapa sasakannya itu nggak penyek. Jadi rahasianya ditambahin, walaupun kita nyasak tapi kita tetap tambahi Atisasa. Itu fungsinya supaya rambutnya ini yang di depan tidak pesek. Yes. Setelah ini kita tambahi semanggi ya, di samping kiri kita tambahi semanggi. Jadi samping kiri ini kita tambahi semanggi, atau enggak kalian juga boleh pakai bunga asli di bagian samping kanan dan kiri. Jadi biasanya kalau bunga asli itu kita tambahi bunga cempaka. Jadi bunga cempaka putih kuning itu wajib. Ya. Setelah pemasangan bunga, dilanjutkan dengan pemasangan bunga sandat atau bunga cempaka palsu yang ini. Nah, pemasangan yang pertama kita lakukan kita taruh di bagian tengah. Nah, jadi bagian tengah. Setelah bagian tengah baru bagian samping kiri bawah atau samping kanan bawah. Kita jepit dulu ya di pangkalnya. Jadi ini usahakan pemasangan jepit kalian nggak kelihatan jepitnya. Dilanjutkan di bagian kanan bawah. Jadi seperti ini. Dan ini enggak ada patokannya juga ya, jadi kalian boleh bebas mau bunganya tinggi atau mau bunganya sedang ataukah pendek. Jadi kalian kondisikan juga dengan bentuk kepala si klien. Jadi kalian sesuaikan supaya nggak kebesaran bunga atau kegedean bunga ya. Jadi tinggal ngikutin aja dari bawah ke atas. Jadi setiap pemasangan bunga kalian jepit di pangkalnya.
Dan ini jaraknya 1 jari aja ya teman-teman. Nih, seperti ini jaraknya. Nah, terakhir sekarang kita pemasangan cup. Jadi ini cupnya itu biasanya pasangnya terakhir. Jadi sebelum aku pemasangan cup, saya akan rapi-rapin dulu sebentar. Ya. Nah, setelah rapi baru kita pasang cup. Ini namanya cup. Nih, pemasangan cupnya seperti ini. Nanti bunganya ini kita taruh di paling depan, baru kita atur sesuai dengan ya, biar di tengah-tengah ya teman-teman. Nih seperti ini. Lalu kita jepit. Ya, setelah pasang cup, jadi tangkai-tangkai ini kita tutupin dengan sirkam. Jadi kita tutupin ini supaya nggak kelihatan ya. Jadi biasanya itu ada yang ditutupin, ada yang nggak, tapi saya lebih suka ditutupin. Kenapa? Supaya tangkai-tangkai atau jepit-jepit itu nggak kelihatan berserakan gitu. Jadi gitu. Nah, nih jadi deh, tinggal kita pasangin rambut. Dan kalau misalkan kalian punya bunga cempaka asli, kalian bisa pasang di bagian sini, di bagian kanan ya. Di bagian kanan kita tambahin, atau enggak kalian juga nggak apa-apa, boleh menggunakan hairpiece aja. Oke. Nah, jadi pemasangan hairpiece yang paling terakhir. Sebelum dipasang kita sisirin dulu, baru kita tambahi arnet. Ini wajib ya teman-teman, jadi biar nggak berantakan rambutnya. Nah seperti ini, kita jepit di bagian tengah. Nih seperti ini. Kita jepit bagian atas, bagian samping, di bagian samping kanan, terakhir baru di bagian tengah. Jadi bagian tengah ini kita jepit. Oke, selesai ya, jadi deh. Dan kita pasang cup lagi satu. Nah, jadi ini usahakan nggak kelihatan ya. Baru kita jepit. Oke, kita jepit cukup 2 aja ya. Oke, selesai. Ini namanya rias ngide hairdo rambutnya ya, yang modifikasi. Jadi kalau dulu, zaman dulu itu biasanya hanya pakai sanggul Bali aja. Jadi lebih simple, nggak ribet kayak sekarang ini. Oke, selesai. Nah, sekarang tinggal cabut, jepit bebeknya. Tereng.
selesai juga bikin tutorial hairdo payas ngide. Dan semoga bermanfaat ya buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan jangan lupa dukung channel saya Sarikayana Official dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke? Bye-bye. Thank you.